Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa kembali di channel Lesbas. Seperti biasa, tetap semangat, tetap optimis, dan tetap jaga kesehatan. Nah, kali ini kita akan sedikit belajar 3 hal dalam mengendarai mobil. Dan 3 hal ini semua pengendara itu sangat membutuhkan teman-teman, baik senior atau pemula. Jadi jangan sampai teman-teman skip videonya karena ini sangat berharga sekali, sangat bermanfaat sekali. Sebelum kita eksekusi, jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Ibarat pepatah teman-teman, jika kita tidak punya ilmunya, jangan sampai kita praktik duluan. Pahami ilmunya lalu praktek. Oke, kita akan eksekusi teman-teman. Baik, langsung saja kita pakai safety belt dulu. Inilah dia 3 hal tersebut teman-teman. Langsung saja. Oke, check it out. Oke teman-teman, langsung saja ke hal nomor 3. Inilah 3 hal yang harus teman-teman pahami. Yang ketiga teman-teman yaitu kaki-kaki. Kenapa saya bilang kaki? Nah, ini sangat luar biasa, artinya sangat dibutuhkan oleh pengemudi. Sebelum kita mengendarai mobil, kita harus memahami ini dulu. Nah, di sini ada 2 kaki teman-teman, kaki kanan dan kaki kiri. Nah, kaki kanan di sini yaitu punya 2 pedal, yaitu gas dan rem. Jadi teman-teman harus memahami atau membiasakan gas dan rem. Begini teman-teman. Jadi tugas kaki kanan itu ada 2, yaitu gas dan rem. Nah, hal seperti ini kelihatannya memang sepele. Namun jika teman-teman tidak memahami, maka dalam posisi mengemudi teman-teman akan kebingungan nantinya. Makanya ini adalah pemahaman yang ketiga yang memang harus teman-teman pahami dan wajib menurut saya. Nah, teman-teman harus membiasakan, karena semakin teman-teman biasa, sebelum nanti feeling itu akan tercipta. Seperti ini aja. Gas, rem, gas, rem. Nah, begini ya teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah paham, artinya sudah mulai feeling, sudah mulai menyatu, fokuskan kaki kiri, bahwa tugas kaki kiri adalah di kopling. Jadi pedal yang punya kaki kiri adalah pedal kopling. Jangan sampai keliru ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah pedalnya kaki kiri, yaitu hanya punya 1 pedal kopling. Begitu ya teman-teman. Jadi kaki kanan gas dan rem, sedangkan kaki kiri adalah pedal kopling. Nah, teman-teman membiasakan, dilatih aja sebelum teman-teman ke jalan raya, atau sebelum teman-teman memulai mengendarai mobil. Ini khusus untuk pemula. Teman-teman biasakan aja seperti ini. Setelah dirasa nyaman, dirasa tenang, baru teman-teman mulai start mengendarai mobil. Oke. Nah, itu adalah kunci yang pertama teman-teman. Yang ketiga teman-teman, kewajiban yang ketiga yang harus dipahami teman-teman. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu ke kewajiban nomor 2. Ini dia. Oke teman-teman, untuk tahap yang kedua yaitu tangan. Nah, kenapa saya memasukkan tahap tangan ini ke tahapan 3 tahap yang harus dipahami teman-teman pengemudi? Karena tangan ini salah satu hal yang sangat bermanfaat atau berguna. Artinya tangan ini mempunyai satu tugas pokok, yaitu tuas pengemudi, tuas transmisi, dan handrem. Jadi teman-teman harus membiasakan mana tuas handrem dan mana tuas transmisi. Jadi dilatih saja.
pegang ke tuas transmisi dan ke handrem. Seperti itu dilatih sampai nanti benar-benar feeling itu akan bermain, sehingga teman-teman sudah tidak canggung seumpama mau memasukkan gigi atau mengganti transmisi ataupun mau memakai handrem. Jadi tangan otomatis tidak bingung mana yang handrem, mana yang tuas transmisi, begitu teman-teman. Jadi ini sangat diperlukan sekali untuk seorang pengemudi. Jadi hal ini tangan artinya di sini punya dua tugas, handrem dan transmisi. Dilatih aja seperti teman-teman latihan biasa sebelum berangkat atau sebelum menjalankan mobil. Latih tangan ke dua tuas, mana tuas transmisi, tuas handrem, tuas transmisi dan tuas handrem. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa melatih tangan mengganti tuas transmisi. Nah, seperti ini. Transmisi mau dipindah ke 1 atau kedua, ketiga, keempat, kelima, dan netral ataupun mundur. Nah, kalau ke 1 tinggal teman-teman tekan ke samping kiri dan majukan atau dorong ke depan, itu masuk gigi 1. Kalau 2 tinggal tarik ke belakang, mentok, itu sudah 2 teman-teman. Nah, kalau ketiga teman-teman majukan sedikit seperti posisi netral, lalu tekan ke dorong ke depan, itu sudah 3. Nah, kalau 4 tinggal teman-teman tarik ke belakang. Nah, ini sudah posisi 4. Nah, kalau mau ganti ke 5, teman-teman majukan ke depan, lalu tarik ke samping kanan dan dorong ke belakang, itu posisi 5 teman-teman. Nah, kalau mau ke netral, teman-teman tinggal tarik saja ke belakang dengan seperti ini. Nah, ini sudah netral, jadi sangat mudah. Kalau mau ke mundur, teman-teman tinggal ke samping lalu tarik ke belakang, itu posisi mundur. Jadi mengganti tuas transmisi itu sangat diperlukan teman-teman. Jadi teman-teman harus melatih juga, membiasakan, sehingga teman-teman juga terbiasa untuk mengganti tuas transmisi. Jadi di sini tugas tangan itu ada 2, ganti transmisi dan handrem. Nah, itu harus teman-teman latih juga. Jadi nanti seumpama teman-teman mau berhenti, tidak bingung mau pegang tuas handrem, malah pegang gigi atau tuas transmisi, itu kan sangat lucu teman-teman. Jadi kalau sudah terlatih, nanti teman-teman udah terbiasa mana tuas transmisi, mana tuas handrem. Nah, seperti ini dilatih aja. Jadi otomatis lama-kelamaan feeling itu akan bermain teman-teman, dan itu sudah pasti. Makanya semakin banyak teman-teman berlatih, semakin feeling itu akan jadi satu, dan itu akan sangat berguna sama teman-teman nantinya. Mungkin ini salah satu fungsi tangan kenapa saya masukkan, karena memang sangat bermanfaat sekali teman-teman. Jadi tangan itu berguna untuk kelancaran atau sinkronisasi antara 3 tahap. Tahap yang ketiga kaki, tahap kedua tangan. Nah, untuk tahap yang ke-1 ini juga sangat luar biasa. Langsung saja kita ke tahap selanjutnya teman-teman, tahap ke-1. Yang ketiga teman-teman, untuk 3 hal itu, yang nomor 1 yaitu tadi sudah disebutkan 2 kaki, yang ketiga kaki, yang kedua tangan, dan yang ke-1 adalah pikiran teman-teman atau hati. Kenapa saya bilang begitu? Karena perintah dari pikiran itu sangat mempengaruhi kinerja kaki dan kinerja tangan teman-teman. Jadi sinkronisasi antara tiga hal ini akan membuat feeling yang kuat. Pikiran memerintah kita akan berjalan, maka kaki dan tangan akan bergerak. Nah, itulah manfaat kenapa 3 hal ini wajib dipahami dan diterapkan oleh teman-teman, karena sangat bermanfaat, sangat luar biasa. Jadi itulah 3 hal yang saya maksud. Yang pertama pikiran atau hati. Pikiran teman-teman kita sebut pikiran. Yang kedua tangan, yang ketiga kaki. Jadi 3 serangkai akan bekerja secara maksimal. Langsung saja kita coba teman-teman, kita eksekusi untuk cara berjalannya. Let's go. Nah, baik teman-teman, kali ini kita coba langsung ya.
Kita hidupin mobil dulu. Jangan lupa safety beltnya masukkan. Kita hidupin mobil. Kita hidupin AC juga karena terasa panas teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi kita coba masuk gigi kaki disiapkan. Jadi posisi kaki standby begini dulu. Nah kita injak. Kalau kaki kita sudah feeling dengan tangan, otomatis dia terperintah dan terprogram dengan sendirinya. Contoh seperti ini ya. Kita jalan ya. Nah kaki kiri masukkan kopling, tangan kanan otomatis langsung pegang ke tuas transmisi. Itu secara otomatis. Nah langsung masukkan gigi 1. Lalu kaki kanan standby di gas, handem turunkan, kita jalan pelan-pelan, kopling kita angkat sampai mobil jalan sendiri. Nah ini belum kita rem belum kita gas teman-teman, mobil jalan sendiri. Sambil kita gas sedikit-sedikit biar jalannya lebih bagus lagi. Nah seperti ini ya teman-teman. Kita coba naik ke sana ke atas. Kita jalan. Ini agak naik teman-teman. Kita masuk gigi 2. Jika sudah feeling bermain itu akan otomatis teman-teman. Jadi kaki langsung naik ke kopling, gas dikurangi, langsung gigi atau transmisi langsung diganti. Itu kalau sudah feeling. Jadi itulah manfaatnya kita mempelajari dan membiasakan agar feeling main di sini teman-teman. Nah di sini agak sempit sekali teman-teman, sesungguhnya jalannya ditutup, tapi kayaknya bisa masuk ini. Nah ini kita coba pelan-pelan, jadi membiasakan feeling kopling. Nah saat pelan-pelan seperti ini waktunya kita ngerem teman-teman, pelan-pelan. Nah saat belok pun kita akan otomatis terkontrol teman-teman. Jadi kontrol kaki dan tangan itu akan bermain, selalu bermain. Nah seperti ini. Jadi tangan teman-teman tidak boleh ada di tuas transmisi ya teman-teman, harus ada di, ya bolehlah kalau di handem atau menjauh dari dua tuas ini ya teman-teman, seperti ini. Nah saat turunan gini, kaki kanan akan bekerja otomatis teman-teman. Jadi dia akan otomatis ngerem. Nah ini karena jalan agak menurun ya teman-teman, jadi agak sedikit saya rem juga. Jadi inilah fungsi tiga hal, yaitu kaki, tangan, dan niat hati teman-teman. Jadi saat tidak ada niatan, semangat kita juga lemes. Tapi saat hati kita dan niat kita kuat, kita akan lebih konsentrasi dan lebih fokus teman-teman. Nah begini contohnya. Kita pelan-pelan saja, karena kita melatih antara keseimbangan atau terkontrolnya kaki, tangan, dan pikiran. Jadi itu tiga hal yang memang kewajiban kita untuk memahami, khususnya untuk pemula ya teman-teman, biar tidak grogi saat kondisi macet dan saat kondisi tanjakan. Nah kalau seperti ini kita mau masuk gigi atau ganti transmisi, itu akan otomatis teman-teman, otomatis niat kita ganti transmisi akan dibarengi oleh kaki dan tangan. Kaki otomatis ke kopling dan tangan otomatis ke tuas transmisi.
Nah, itu nanti feeling yang akan bermain jika sudah terbiasa, teman-teman. Ini kita lagi nyoba jalan untuk membiasakan ya, teman-teman. Tapi untuk pemula saya sarankan jangan mengendara di jalan ramai dulu, cari tempat yang sepi dulu biar terbiasa, sehingga untuk membiasakan atau membuat feeling antara tangan, kaki, dan pikiran itu bisa tercipta. Jadi teman-teman bisa fokus. Nah, ini kita mau ngerem, mau berhenti, otomatis kaki kanan akan bekerja untuk pindah ke rem. Nah, sedangkan kaki kiri akan ke kopling. Nah, saat berhenti seperti ini, tangan kanan otomatis dia akan ke tuas transmisi, dan setelah netral, tangan kiri akan otomatis pindah ke handrem. Nah, itu pola kerja 3 serangkai antara pikiran, tangan, dan kaki. Kenapa hal ini harus benar-benar dipahami dan kewajiban menurut saya bagi teman-teman pengemudi, dan terkhusus untuk pemula, biar tidak panik ya teman-teman saat kondisi sedang tidak memungkinkan seperti macet dan lain-lain. Nah, coba kita ke belok ya. Kita belok ya. Kita tidak usah cari jalan macet dulu, biar kita kan hanya untuk melatih. Jangan rame-rame ke bantaran ini gini. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita mundur, putar balik. Nah, saat perintah dari pikiran kita mau putar atau kita mau mundur, otomatis kaki kiri akan bekerja dan dibarengi dengan tangan. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kaki kanan akan naik standby di atas gas, sedangkan tangan dia otomatis akan pindah ke tuas belakang. Itulah sinkronisasi antara ketiga hal tadi. Nah, tinggal kita gas pelan-pelan sambil putar. Nah, bagian teman-teman, jadi saat ada perintah dari pikiran itu akan otomatis semua bekerja. Kenapa harus dibiasakan kaki dan tangan? Nah, ini kita nunggu sepi dulu baru kita maju. Pelan-pelan saja. Nah, di situ ada mobil, truk. Kita tunggu truk karena kita mau tahap pembelajaran dulu ini, bukan saat kosong otomatis pikiran. Ada sepeda dulu teman-teman, tunggu sebentar ternyata. Nah, kita masuk pelan-pelan. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, saat kita mau pindah gigi, semua 3 rangkaian tadi akan terprogram teman-teman. Jadi enak. Jadi kita tidak canggung lagi dalam mengendara seperti ini. Ini aja. Nah, kita mau pindah ke gigi 3, semua akan terprogram. Mulai dari kaki akan menginjak kopling dan tangan otomatis akan bergerak memindah transmisi. Itulah kenapa kita harus memahami dulu
3 serangkai, yaitu kaki, tangan, dan pikiran. Kalau seperti ini enak teman-teman. Nah, begini enak kan? Jadi santai, kita saat mengemudi pun tidak grogi, tidak takut. Itulah kenapa saya menekankan 3 serangkai ini memang harus benar-benar diterapkan, dipahami. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita akan santai. Nah, begini kan. Wah, ini kayaknya mau hujan teman-teman, lagi gerimis. Saat kita mau pindah gigi, otomatis pikiran, memerintah, dan kaki serta tangan akan bergerak bersamaan. Nah, seperti ini. Nah, itu akan terperintah teman-teman. Ini agak sepi, agak rame, agak ngepres juga jalannya. Saran saya untuk teman-teman, apalagi pemula, lebih baik cari tempat yang sepi dulu untuk membiasakan. Jangan langsung ke keramaian. Nah, begini ya teman-teman. Kita akan belok. Nah, kalau mau turunkan gigi, otomatis semua 3 serangkai tadi akan bekerja teman-teman. Nah, begitu ya. Nah, ini ada polisi tidur, jadi kaki akan otomatis diperintah untuk ngerem dan gas. Sedangkan tangan, karena sudah terperintah bahwa tidak perlu ganti atau turun gigi, jadi tangan otomatis tidak akan ikut. Nah, itulah fungsinya kita membiasakan sehingga terbentuk satu feeling atau kecocokan antara kaki, tangan, dan pikiran. Seperti itu ya teman-teman. Kayak gini, ini ada polisi tidur, jadi hanya kaki yang akan bekerja karena sudah terprogram atau feeling. Nah, kita akan belok. Gini aja, santai aja. Nah, begini teman-teman, kita akan enak, kita mengendarakan enak teman-teman, akan nyaman dan tidak merasa ragu serta canggung lagi. Nah, yang penting saat di jalan sempit seperti ini teman-teman harus hati-hati. Nah, itu juga membutuhkan feeling teman-teman. Masuk di tempat yang press mobil itu membutuhkan feeling yang kuat juga. Makanya semakin teman-teman sering mengendarai mobil, feeling itu akan terbentuk semakin matang. Begitu ya teman-teman. Kita belok. Nah, karena ini adalah belok, jadi kita rem serta kita nyampe di tempat tujuan. Nah, oke. Jadi perintah dari pikiran akan terprogram ke kaki. Saat kita mau berhenti, otomatis kedua kaki akan bekerja dan tangan akan bekerja juga. Itulah 3 rangkaian yang memang harus teman-teman pahami, harus teman-teman
sinkronkan agar menjadi feeling. Baik teman-teman, pembelajaran kali ini sudah saya anggap selesai. Kita sudah belajar 3 hal dan sudah kita praktekkan, mulai dari bagaimana kita berjalan, bagaimana kita terperintah oleh 3 serangkai saat pikiran dan kaki tangan bekerja. Terima kasih karena sudah menonton video sampai selesai. Jangan lupa tetap dukung ya teman-teman dengan cara like dan subscribe. Jika ada komen atau ada pertanyaan, silahkan komen di kolom di bawah ini. Jika perlu, share ke teman-teman yang membutuhkan teman-teman. Sebelum saya akhiri, ada satu kalimat atau ada satu kata yang ingin saya sampaikan. Bergunalah untuk orang lain walaupun sekecil apapun. Jadi, jangan lupa subscribe. Itu adalah salah satu contoh berguna untuk orang lain dan bermanfaat untuk teman-teman serta bermanfaat juga untuk saya. Oke, sekian. Jika ada salah kekeliruan, itu semata dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.